Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr. Apal Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin as, demi waktu fajar dan 10 hari-hari bulan Dzulhijjah. Jadi yang dimaksud 10 itu adalah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Ada spidol? Ada, alhamdulillah. Saya jelasin ya. Ramadan itu istimewa. Istimewanya lebih istimewanya di akhir Ramadan. Dzulhijjah itu bulan istimewa. Ya, istimewanya di awal bulan. Makanya sekarang bulan Dzulqa'dah saya jelasin supaya nanti kita mengamalkan ibadah yang istimewa di bulan Dzulhijjah. Nih, Dzulhijjah keutamaan bulan Dzulhijjah. Pertama, Allah bersumpah demi waktu fajar, wal fajri walayalin ashr. Nah, ini walayalin asri ini maksudnya apa? Demi waktu fajar dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau Ramadan istimewa. Istimewanya di akhir. Itu ada nanya apa? Lailatul Qadar. Dzulhijjah istimewa, teristimewa 10 awal bulan di tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini istimewa banget nih. Nih, istimewa banget. Kenapa? Karena ada ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah di awal bulan Dzulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan bulan Dzulhijjah ini yang disebut oleh Rasul dan Allah disebut dengan ayyamal ma'lumat, ayyamal ma'dudat. Jadi hari-hari tauhid. Hari-hari tauhid. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah ini semua zikir ada. Ada namanya takbiran. Dari tanggal berapa tuh? Tanggal 9, bukan 10 ternyata hadisnya 9 sampai 13. 9 sampai 13 tuh, Masya Allah. Kalau kita tahunya kan 10. Bedain Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri, takbirannya setelah selesai kita puasa Ramadan, ba'da maghrib kita takbiran. Jadi tanggal 30 bulan apa? Akhir bulan Ramadan, tanggal 1 masuknya ba'da maghrib sampai selesai sholat Id, selesai takbiran. Sedangkan Idul Adha bulan Dzulhijjah tanggal 9 itu sudah boleh kita takbiran. Tanggal 9 Bu, jadi hari Arafah itu sudah boleh takbiran. Sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Ini berapa hari itu? 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari, 5 malam Ibu silakan takbiran. Ya, Masya Allah. Iya boleh. Masalahnya aneh aja gitu orang takbir. Enggak apa-apa Bu. Kalau bulan Dzulhijjah boleh. Sunnah. Tuh, ya kan? Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, kenapa istimewa bulan Dzulhijjah? Karena ada namanya hari Arafah. Nah, ini hari Arafah ini hari istimewa yang hanya di bulan Dzulhijjah, bulan lain gak ada. Kenapa? Karena di sini orang sedang wukuf Arafah, puncaknya ibadah haji. Yang lain-lain boleh diganti dengan dam, tapi wukuf tidak boleh diganti, harus diam di Jabal Rahmah. Nah, tunggu. Kita yang tidak haji sunnah untuk ngapain? Puasa Arafah. Yang tidak haji puasa apa? Puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah.
Man soma yaumu arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, Allah hapuskan dosanya selama 2 tahun. Tahun lalu, tahun akan datang. Sanggup Bu? Apalagi kalau ibu lebih hebat lagi, puasanya dari tanggal 1. Boleh nggak? Boleh. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tuh, silakan. Tanggal 1, tanggal 9, enggak sanggup. Tanggal 8, tanggal 9. Enggak sanggup. Tanggal 9, enggak sanggup. Males. Itu mah keterlaluan. Masa 1 hari enggak sanggup? Enggak mungkin. Oh ya. 9 hari, nah kalau ibu paling rajin. Nah, kira-kira sanggup nggak saudara puasa? Enggak sanggup, tanggal 8 sama 9. Namanya tarwiyah sama Arafah. Enggak sanggup, paling tidak tanggal 9 jangan sampai enggak. Kenapa? Karena hari Arafah itu hari mustajabah doa. Ibu minta apa? Rezeki, minta sehat, minta husnul khotimah, minta anak, minta jodoh, minta lunas hutang, minta masalah diberikan, minta apapun dikabulkan oleh Allah. Hari Arafah. Orang yang sedang haji wukuf doa mustajab, orang yang puasa Arafah doa mustajab. Makanya jangan sampai enggak puasa ya. Sampai insya, kecuali lagi menstruasi itu beda. Itu beda ya. Itu mah hadiah Allah. Jangankan sunnah, sholat wajib aja iya tidak dilaksanakan. Itu saking hebat-hebatnya bulan Zulhijjah. Ada nggak bulan lain ada hari Arafah? Nggak ada. Hanya di bulan Zulhijjah doang. Inilah hebatnya bulan Zulhijjah adanya yang Arafah. Arafah itu apa sih? Arafah itu artinya orang yang naik, orang yang mengenal Allah, orang yang tinggi, ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah semakin naik kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan dalam hadis saya bacakan nih, ma min yaumin aqsara ayyatukallah bihi abdan minan nar min yaumi arafah wa innahu la yadkhuluna yubahi bimul malaika fayaqulu ma arada haulahi. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari neraka kecuali di hari Arafah. Jadi hari Arafah itu orang-orang yang bisa di neraka banyak yang dibebaskan oleh Allah. Istilahnya tuh kalau apa tuh? Kalau orang yang di penjara tuh dapat remisi, remisi pengurangan hukuman. Dan di hari Arafah itu remisi buat orang-orang yang waktu dunia yang pernah bertaubat. Masya Allah. Jadi ya, makanya maksarnya dunia. Yaumul Akbar, hari besar. Hari besar itu Yaumul Arafah. Hari di mana hajat dikabulkan. Hari di mana setan nggak punya pengaruhnya. Saking hebatnya itu Yaumul Arafah. Masya Allah. Makanya orang-orang waktu wukuf Arafah itu pada nangis, pada doa lu. Ya, doanya mustajab. Ya, ibu juga sama mustajab. Caranya puasa Arafah, jangan enggak. Besoknya mau Idul Adha, jangan sampai tidak puasa Arafah. Sebab ada orang Arafah itu bukan sibuk puasa, sibuk nyari tusuk sate sama areng. Buat apa? Besok ngate. Ya Allah. Kalau ini bahagia. Ya Bu. Kemudian yang keempat, ayyamu dunya, afdal ayyamu dunya. Keistimewaan hari Arafah, hari bulan Zulhijjah, keutamaannya adalah seutama-utamanya hari dunia. Hari dunia, seutama-utamanya hari dunia itu hari Arafah. Afdal ayyamud dunya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ayyamul a'mal afdal. Amal yang terbaik adalah kapan? Amal yang terbaik, amal yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Jadi kalau Ramadan pahalanya berlipat ganda, Zulhijjah juga begitu. Makanya kan banyak orang yang puasa, banyak orang yang zikir.
Ramadan hatam Quran, Zulhijjah juga sama hatamin Quran. Itu. Ya, itu keistimewaan bulan Zulhijjah yang keempat. Kemudian keistimewaan bulan Zulhijjah yang ini tidak ada di bulan lain. Namanya Yaumul Aklin wa Syurbin wa Zukrullah. Ya, hari kurban, yaitu mulai tanggal 10 sampai Yaumul Kurban sampai 13 Zulhijjah. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tayna al-Kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad telaga Kautsar, nikmat yang banyak. Salatlah dan berkurbanlah. Kurban itu hanya di bulan Zulhijjah. Itu pun selesai sholat Idul Adha. Jadi sholat Id kita kurban. Ibu mau infak 5 juta buat masjid, lalu daripada kurban mendingan infak. Nah, kata Rasulullah, ternyata sedekah paling utama di hari raya Idul Adha di Tasik adalah sedekah kurban. Jadi lebih baik alihkan untuk kurban dulu, nanti sedekah masjidnya setelah kurban. Paham? Nah, kurbannya apa, Bu? Kurbannya ada 4. Pertama, kambing. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, onta. Yang keempat, boleh juga boleh. Sapi sama kerbau sama ya. Sapi sama kerbau sama. Kalau kambing sama domba sama. Boleh nggak ayam? Nggak boleh. Walaupun ayamnya 1000 ekor, nggak bisa. Harus kambing domba. Nanti kita jelasin terperinci binatangnya itu umurnya berapa, binatangnya harus bagaimana ya Bu. Ya itu. Kapan mulainya? Nggak boleh uyuk apa lagi. Tanggal 10 sampai 13. Ibu nggak punya duit tanggal 10, boleh nggak tanggal 11? Boleh. 12 boleh. 13 boleh. Jadi 4 hari itu kita kurban. Boleh. Ya, kalau ada yang ngurus masalahnya itu, ada nggak yang ngurus? Punya duitnya baru tanggal 11, tanggal 13, ibu beli kambing, beli sapi, yang ngurus siapa? Nah itu masalahnya yang ngurusnya. Tapi sebenarnya kurban udah sah. Ya, kurban sah sampai tanggal 13. Kemudian keutamaan yang ke-6, bulan Zulhijjah itu adanya hari mana ini? Ya, Yaumul Akil wa Syurbin wa Zikrullah. Hari makan, hari minum. Hari makan, hari minum. Nggak ada di lain-lain hari makan, hari minum. Dan hari zikir. Kenapa disebut Yaumul Akil wa Syurbin, hari minum? Karena pada hari Raya Idul Adha dan hari Tasyrik 10 sampai 13 Zulhijjah haram berpuasa. Puasa apapun haram. Puasa sunnah yang biasa ibu lakukan Senin Kamis haram. Puasa kodok juga sama haram, nggak boleh. Kenapa? Hari makan, hari minum. Ini hanya di bulan Zulhijjah ini banyak banget, lama banget tuh. 4 hari kita haram berpuasa. Jadi jangan sampai nih karena mentang-mentang badannya sehat, badannya kuat, habis kurban pengen puasa, haram hukumnya Bu. Mau puasa nanti tanggal 14, tanggal 15 boleh, tapi tanggal 13 tidak boleh, haram. Namanya disebut hari apa? Hari makan, hari minum, hari zikir, hari tasyrik, tasyrik. Kemudian keutamaan yang ke-7, ummatuhul ibadah. Bulan Zulhijjah itu adalah menghimpun semua induk ibadah. Ummatul ibadah, induk ibadah dalam Islam ada di bulan Zulhijjah. Ada namanya ibadah kurban. Bulan lain ada nggak? Ada. Ada namanya haji. Bulan lain ada nggak? Nggak ada. Hanya di bulan Zulhijjah.
Nggak boleh Bu di bulan lain. Makanya ibadah haji itu istimewa. Kenapa? Karena tempatnya hanya satu, waktunya pun hanya itu, nggak bisa di waktu yang lain. Tuh, hanya di waktu yang lain nggak boleh. Ya, makanya harus punya niat yang kuat. Kenapa? Karena haji itu ibadah yang teristimewa. Kenapa istimewa? Karena semua ibadah ada di dalam ibadah haji. Ada namanya ibadah hati, namanya qalbiyah. Ada ibadah apa? Mulut, lisannya. Ada ibadah fisik, ya, jasadnya. Ada ibadah harta. Jadi semuanya ada, Bu. Ibadah hati, niat. Ya, niat tuh kan. Saya niat ingin menunaikan ibadah haji. Zikir, khofi, doa, diam-diam. Itu ibadah yang titik tekan hati doang ada. Ada ibadah lisan, baca Al-Quran, zikir jahar, ya kan? Itu namanya ibadah lisan. Ada ibadah fisik, sholat, puasa. Ada ibadah harta, zakat, infak, sedekah, kurban. Haji semuanya ada. Misalnya Bu, ibu punya niat, badannya sehat, ya, lisannya bisa zikir, duit nggak ada, bisa nggak? Nggak bisa. Duit punya, badan sehat, lisannya bisa zikir, tapi niat nggak ada, bisa nggak? Orang-orang kaya yang uangnya miliaran, kayak Eropa, Amerika, kalau niatnya nggak ada, nggak bisa. Makanya haji itu ibadah yang menyempurnakan semua ibadah, dan itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Nggak ada bulan lain nggak ada ibadah haji. Hanya di bulan itulah induk ibadah ada dalam Islam, di bulan Dzulhijjah. Makanya kata Nabi, syahrani, 2 bulan, la yanqusani, yang tidak ada memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, syahrul Ramadan dan syahrul Dzulhijjah. Bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Makanya sering-sering hadir, Bu. Kalau ada walimatus safar, hadir. Kalau ada orang yang berangkat haji, hadir. Kenapa? Itu penyemangat supaya kita bisa menunaikan ibadah haji. Kapan ya waktunya nggak ada, yang penting niat yang kuat. Niat yang kuat. Ada orang yang tukang daun pisang itu bisa berangkat haji, hanya kerjaannya jual daun pisang. Kenapa ibu bisa berangkat haji? Saya jual daun pisang dan kebun-kebunnya. Ya Bu, insya sekarang naik mulu Bu. Sekarang 52 juta. Kalau kemarin masih 35. Sekarang 52 juta kalau tidak salah. Tahun ini haji yang paling mahal nih. Naiknya tinggi banget. Ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan tahun depan turun ya. Presidennya habis turun. Insya. Nah tuh, hari induk ibadah. Jadi Dzulhijjah ini hari istimewa karena semua ibadah. Apalagi keistimewaan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah itu turun ayat tentang sempurnanya Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di mana hari Islam disempurnakan itu di bulan Dzulhijjah, haji wada. Makanya jangan sampai kita nggak punya niat haji, nggak punya niat kurban. Insya Allah ya jamaah Majelis Taklim Nurul Falah semuanya besok kurban ya. Kurbannya 3 ini aja Bu, kambing, sapi, onta, jangan sampai korban perasaan. Kenapa korban perasaan? Bukan nggak punya duit, nggak punya niat. Coba dah, Allahumma inni paksain. Kalau dipaksain bisa. Handphone harganya berapa? Ayo. Motor berapa? Ayo. Mobil berapa? Ayo. Rumah itu mampu. Masa kurban nggak mampu? Ya kan nggak mungkin. Ya, TV berapa harganya? Apalagi sekarang pakai cebok segala. Ya kan cebok ya? Apa namanya itu? Iya.